Pertanian di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting bagi perekonomian negara. Hortikultura merupakan subsektor pertanian penting setelah pangan untuk memenuhi kebutuhan manusia, khususnya tanaman buah dan sayuran yang merupakan komoditas hortikultura yang berkembang pesat di Indonesia. Salah satu tanaman hortikultura yang dibudidayakan di Indonesia adalah pepaya. Pepaya merupakan tumbuhan yang berasal dari Meksiko bagian selatan dan bagian utara dari Amerika Selatan. Tanaman ini kini telah tersebar luas di seluruh dunia. Tanaman pepaya merupakan tanaman buah-buahan tropika yang beriklim basah. Di Indonesia, tanaman ini dapat tumbuh di daerah dataran rendah sampai dengan daerah dataran tinggi yang mencapai ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Pepaya merupakan tanaman buah dari famili Caricaceae dan termasuk komoditi hortikultura yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Desa Pulau Gambar terletak di Kecamatan Serbajadi merupakan salah satu lumbung pangan yang ada di Serdang Bedagai. Pada tahun 2020 ini, banyak petani setempat yang mulai bertanam pepaya karena harga jualnya yang lebih tinggi daripada harga jual sayuran yang biasa ditanam oleh para petani di sana. Pepaya sebagai salah satu komoditi yang diusahakan di Pulau Gambar memiliki daya tarik bagi para pedagang. Pedagang tidak hanya berasal dari desa, tetapi juga berasal dari luar desa Pulau Gambar. Hal tersebut berdampak pada panjangnya saluran tata niaga yang dilewati. Semakin panjang saluran yang dilewati, maka akan semakin meningkat harga pada tingkat konsumen. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui saluran tata niaga yang ada di Desa Pulau Gambar dan tingkat efisiensi tata niaganya. Efisiensi tata niaga sangat penting agar setiap lembaga mendapatkan keuntungan yang sepadan dengan yang dikeluarkan. Jika tidak ada efisiensi tata niaga, maka ada pihak atau lembaga yang dirugikan, karena barangkali lembaga tersebut telah menggunakan output lebih besar daripada keuntungan yang didapatkannya, dan begitu juga sebaliknya, lembaga yang mengeluarkan output lebih sedikit tetapi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, maka akan menimbulkan kesenjangan laba yang didapatkan. Petani pepaya dalam menyalurkan barangnya hingga ke konsumen melibatkan banyak lembaga tata niaga dengan berbagai saluran. Setiap lembaga yang terlibat akan melakukan fungsi tata niaga sehingga menimbulkan biaya. Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga berbeda-beda tergantung dari jenis perlakuan yang diterima oleh produk. Semakin banyak perlakuan yang diterima, maka akan semakin besar biaya yang dikeluarkan. Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga tata niaga akan berpengaruh kepada harga produk di tingkat selanjutnya. Semakin banyak lembaga yang dilewati, maka harga jual yang sampai ke konsumen akhir akan semakin meningkat. Hal ini terjadi karena setiap lembaga mengeluarkan biaya dan memperoleh margin. Semakin besar margin yang diperoleh, maka akan semakin besar harga yang diterima oleh konsumen sehingga proses tata niaga menjadi tidak efisien. Suatu saluran dianggap efisien apabila margin saluran tata niaga tersebut lebih rendah daripada saluran yang lain. Efisiensi dapat dilakukan dengan memperbaiki proses tata niaga sehingga seluruh pelaku tata niaga, mulai dari produsen atau petani, lembaga yang terlibat, hingga konsumen, dan mendapat bagian yang adil dari keseluruhan proses tata niaga tersebut. Saluran tata niaga pepaya terbagi menjadi 3 saluran. Saluran pertama memperlihatkan bahwa 40% petani pepaya menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul selanjutnya menjual kepada pedagang luar daerah dan mendistribusikannya kepada pedagang pengecer untuk dijual ke konsumen. Saluran tata niaga yang kedua sebesar 33,3% petani menjual hasil panennya kepada agen untuk kemudian dijual kepada pedagang pengecer dan dilanjutkan kepada konsumen. Pada saluran 3 memperlihatkan 26,7% petani menjual hasil panennya kepada pedagang luar daerah untuk dilanjutkan kepada pedagang pengecer dan dijual kepada konsumen. Masing-masing lembaga melakukan berbagai fungsi tata niaga untuk memperlancar penyampaian pepaya dari petani hingga ke konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa petani melakukan fungsi penjualan, fungsi pembiayaan, dan informasi pasar. Pedagang pengumpul melakukan fungsi pembelian, fungsi penjualan, fungsi pengangkutan, fungsi pembiayaan, dan informasi pasar. Pedagang luar daerah melakukan fungsi pembelian, fungsi penjualan, fungsi pengangkutan, fungsi pembiayaan, fungsi standarisasi, fungsi penanggulangan risiko, dan informasi pasar. Agen melakukan fungsi pembelian dan penjualan, fungsi pengemasan dan pengangkutan, fungsi pembiayaan, fungsi penanggulangan risiko, dan informasi pasar.
dan pedagang pengecer melakukan fungsi pembelian, fungsi penjualan, fungsi pengemasan, fungsi pengangkutan, fungsi pembiayaan, fungsi penanggungan risiko, dan informasi pasar. Price spread dan share margin didapat dengan cara menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga selama proses penyampaian pepaya dari petani hingga ke konsumen. Pada saluran 1, petani menjual pepaya dengan harga Rp4.000 per kilogram, pedagang pengumpul menjual dengan harga Rp4.500 per kilogram, pedagang luar daerah menjual dengan harga Rp5.500 per kilogram, dan pedagang pengecer menjual dengan harga Rp7.000 per kilogram. Sehingga petani memperoleh keuntungan sebesar Rp1.359.000 per kilogram. Pedagang pengumpul memperoleh keuntungan sebesar Rp500 per kilogram, pedagang luar daerah memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000 per kilogram, dan pedagang pengecer memperoleh keuntungan sebesar Rp1.500 per kilogram. Margin tata niaga diperoleh dengan menghitung selisih antara harga petani dengan harga konsumen, sehingga diperoleh margin tata niaga pada saluran ini adalah sebesar Rp3.000 per kilogram. Pada saluran 2, petani menjual pepaya dengan harga Rp3.000 per kilogram, agen menjual dengan harga Rp4.000 per kilogram, dan pedagang pengecer menjual dengan harga Rp7.000 per kilogram. Pada saluran ini, petani memperoleh keuntungan sebesar Rp359 per kilogram. Agen memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000 per kilogram, dan pedagang pengecer memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000 per kilogram. Pada saluran ini, margin tata niaga yang diperoleh adalah sebesar Rp4.000 per kilogram. Pada saluran ketiga, petani menjual pepaya dengan harga Rp3.500 per kilogram. Pedagang luar daerah menjual dengan harga Rp6.000 per kilogram, dan pedagang pengecer menjual dengan harga Rp7.000 per kilogram. Petani pada saluran ini memperoleh keuntungan sebesar Rp859 per kilogram, pedagang luar daerah memperoleh keuntungan sebesar Rp2.500 per kilogram, dan pedagang pengecer memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000 per kilogram. Sehingga diperoleh margin tata niaga pada saluran ini adalah sebesar Rp3.500 per kilogram. Efisiensi tata niaga diperoleh dengan menekan biaya pemasaran sehingga memperoleh keuntungan yang tinggi. Tingkat efisiensi dengan menggunakan metode Shepherd diperoleh dengan perbandingan harga konsumen dengan biaya pemasaran lalu dikurang 1. Dengan metode ini diperoleh hasil bahwa saluran 1 merupakan saluran dengan tingkat efisiensi tertinggi. Hal ini disebabkan karena pada saluran 1 biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh lembaga kecil yaitu sebesar Rp1.184 per kilogram dan harga konsumen sebesar Rp7.000 per kilogram, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 4,91. Pada metode Shepherd, semakin besar perbandingan harga yang dikeluarkan oleh konsumen dan semakin kecil biaya pemasaran, maka saluran tersebut akan semakin efisien. Tingkat efisiensi dengan menggunakan metode Acharya dan Agarwal diperoleh dengan membandingkan harga produsen dengan biaya pemasaran ditambah margin pemasaran. Dengan metode ini diperoleh hasil bahwa saluran 1 memiliki tingkat efisiensi tertinggi yaitu sebesar 0,96. Hal ini disebabkan pada saluran pertama harga produsen sebesar Rp4.000 per kilogram dengan biaya pemasaran sebesar Rp1.184 dan margin pemasaran sebesar Rp3.000 per kilogram. Selanjutnya, tingkat efisiensi pada saluran 2 adalah sebesar 0,48 dan saluran ketiga sebesar 0,68. Tingkat efisiensi dengan menggunakan metode efisiensi indeks diperoleh dari 1 ditambah perbandingan margin pemasaran dengan biaya pemasaran. Kemudian diperoleh hasil bahwa saluran pertama memiliki tingkat efisiensi tertinggi yaitu sebesar 3,53. Hal ini disebabkan karena saluran pertama memiliki margin pemasaran terkecil di antara saluran lainnya yaitu sebesar Rp3.000 dengan biaya pemasaran sebesar Rp1.184. Selanjutnya, saluran ketiga memiliki tingkat efisiensi sebesar 3,08 dan saluran kedua memiliki tingkat efisiensi terendah yaitu sebesar 2,76. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode-metode tersebut, diperoleh hasil bahwa saluran pertama memiliki tingkat efisiensi tertinggi, yang artinya bahwa saluran pertama merupakan saluran yang paling efisien di antara saluran lainnya. Sehingga diharapkan petani dapat menjual hasil panennya melalui saluran 1 agar mendapatkan keuntungan yang adil.